Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan dalam pimpinan Tuhan sehingga semua yang kami persembahkan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan rohani yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami dan nanti akan kami coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Seperti hari ini, kami ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Benyamin Joko Susanto di Jakarta, saudara ya. Ya, jadi pertanyaannya mengenai Matius pasal 25 ayat 1 sampai selesai, yaitu tentang perumpamaan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu judul dari renungan kita malam hari ini adalah memahami pengajaran perumpamaan. Memahami pengajaran perumpamaan. Nah, mari kita baca dulu Matius pasal 25. Matius pasal 25, kita baca ayat yang pertama dulu saja. Karena dalam menjawab pertanyaan ini bukan hanya sekali. Mas Joko, jadi saya ingin menjawab dalam beberapa kali ya. Ini yang pertama, memahami pengajaran perumpamaan. Matius pasal 25 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah, nanti kalau dilanjutkan membaca ayat 2 dan seterusnya sampai selesai nanti ayat yang ke-13 itu ya. Itu ucapan Tuhan Yesus ini menjelaskan tentang pengajaran dengan perumpamaan. Nah, lalu di situ dikatakan bahwa ada 10 gadis yang menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. 10 gadis itu yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Yang 5 yang bijaksana itu membawa pelita, tapi juga membawa reserve minyak, ya, cadangan minyak seperti itu. Nah, maka ketika mereka menanti-nantikan dan mempelai tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur semua. Tapi tengah malam ada orang berteriak, mempelai datang, songsonglah. Nah, maka gadis-gadis yang bodoh itu, yang 5 itu kehabisan minyaknya. Tetapi yang gadis bijaksana itu masih punya cadangan minyak sehingga dapat meneruskan sampai tempat pesta. Seperti itu. Nah, inti kisahnya semacam itu. Pertanyaan dari Pak Benyamin Joko Susanto adalah, dalam perumpamaan 10 gadis ini, mengapa gadis-gadis yang bijaksana itu egois, tidak mau membantu, gitu. Nah, ini pertanyaan yang baik, tapi untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama saya ingin mengajak Pak Joko dan juga saudara yang menyimak jawaban atas pertanyaan ini memahami pengajaran perumpamaan. Jadi Tuhan Yesus itu sering memberikan pengajaran dan sering banget pakai perumpamaan. Kita jumpai banyak di dalam kitab Injil ya, didokumentasikan. Tuhan Yesus mengajar itu dengan perumpamaan-perumpamaan. Nah, sehingga kalau dipertanyakan sebuah peristiwa yang ada di perumpamaan itu, nah itu maka saya mengajak
kita semua memahami bahwa yang namanya perumpamaan itu bukan peristiwa sungguhan, tapi itu diberikan untuk memperkuat sebuah pengajaran yang akan ditekankan oleh Tuhan Yesus. Jadi dalam hal ini kita menerima banyak pengajaran berupa perumpamaan dari Tuhan Yesus seperti itu ya. Nah, namanya saja perumpamaan. Jadi perumpamaan itu banyak hanya ditekankan satu atau dua hal untuk memperkuat pengajaran yang akan disampaikan. Jadi ini bukan peristiwa sungguhan. Kalau peristiwa sungguhan itu kita bisa mempertanyakan, kok gadis-gadis itu kok egois gitu ya. Nah, tapi karena ini merupakan sebuah perumpamaan, maka harap kita menangkap perumpamaan itu bisa juga sih dipertanyakan seperti Pak Joko Susanto mempertanyakan, bisa, dan bahkan nanti kita bisa mendapatkan arti lebih, bisa. Tapi dalam hal ini saya ingin mengajak bahwa lebih banyak perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu untuk mendukung satu hal yang ditekankan. Saya memberikan contoh yang lain ya. Contoh yang lain dulu. Lukas pasal 18 ayat 1. Itu perumpamaan. Tapi di sini ini perumpamaan itu juga digunakan untuk menekankan sesuatu. Ya, saya baca Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, ini ayat 1. Kemudian di bawahnya kalau kita baca terus, Tuhan kemudian memberikan perumpamaan. Ada seorang hakim yang lalim di suatu kota. Kemudian ada seorang, di situ disebutkan seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku. Jadi rupanya janda ini memiliki masalah yang berhubungan dengan pengadilan seperti itu. Dan dia merasa benar. Maka dia berkata, Pak Hakim harus membela hak saya yang benar seperti itu. Tapi hakim itu tidak begitu mempedulikan. Tapi janda ini datang terus tiap hari, rupanya seperti itu. Jadi tidak jemu-jemunya si janda ini berkata, Pak Hakim belalah hakku, gitu. Nah, kali ini tidak didengarkan, besok datang lagi. Pak Hakim belalah hakku, seperti itu. Nah, lalu dalam perumpamaan itu si hakim yang oleh Tuhan Yesus disebutkan hakim yang lalim, ya, lalim itu jahat, ya. Rupanya Pak Hakim ini menanti-nanti suapan gitu ya. Jadi janda ini diharapkan memberi suap. Nah, karena namanya hakim yang lalim. Tapi ternyata si janda tidak memberi uang suap itu, tapi dia hanya datang-datang terus begitu. Lalu dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus mengatakan hakim itu kemudian merasa risih. Sudah datang-datang terus, sudahlah diputuskan aja perkaranya, seperti itu. Nah, ini kalau kita mempertanyakan peristiwanya, kita bisa mempertanyakan, loh, kan Tuhan mau mengajarkan soal doa. Jadi doa itu permintaan kepada subjek sosok yang dimintai. Lalu ada seorang yang meminta, ada seorang yang dimintai. Nah, dalam hal ini kalau namanya berdoa, yang dimintai kan Tuhan. Yang meminta itu kita. Kalau kita diumpamakan sebagai janda yang punya masalah, yang minta-minta terus seperti itu, berarti Tuhan diumpamakan seperti hakim yang lalim. Loh, kok Tuhan kok diperumpamakan seperti penjahat? Nah, pertanyaannya kan seperti itu, ya. Nah, ini saya ingin mengajak, mari memperhatikan apa yang ditekankan, ya. Jadi kalau dirinci banget sesuai dengan kemanusiaan yang ada, bukan perumpamaan, tetapi fakta yang ada, mungkin perumpamaan itu malah bisa buyar. Artinya apa yang ingin ditekankan itu tidak sampai nantinya. Nah,
Oleh karena itu, maka kita harus menerima perumpamaan adalah perumpamaan yang digunakan untuk memperkuat pengajaran. Nah, demikian juga dalam nanti kita mencermati apa yang ditanyakan oleh Pak Benyamin Joko Susanto, yaitu mengenai perumpamaan gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Nah, jadi saya mengajak, paling tidak ada 3 hal yang ingin saya tekankan dalam memahami pengajaran yang berupa perumpamaan. Itu menurut saya setidaknya kita harus memiliki prinsip 1, mengerti tentang inti dari maksud pengajaran itu. Nah, seperti dalam Injil Lukas tadi kan belum di ayat 1 sudah dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, intinya di situ gitu. Demikian juga dengan gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana itu. Nanti kita akan pahami sebetulnya ini menekankan soal apa seperti itu. Jadi mengerti tentang inti dari maksud pengajaran. Lalu yang kedua, mencari apa yang ditekankan. Ya. Mengerti tentang inti dari maksud pengajaran, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mencari apa yang ditekankan. Nah, kalau dalam contoh tadi, yang ditekankan kan berdoa dengan tidak jemu-jemu itu, bukan hakimnya itu lalem atau tidak. Seperti itu loh. Jadi kalau dipertanyakan ya bisa saja dipertanyakan, ya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah mencari apa yang ditekankan dalam perumpamaan itu. Baru nanti kita akan memperoleh inti dari pengajaran yang bersangkutan. Jadi sekali lagi, ini pengajaran saudara-saudara sekalian. Nah, lalu yang ketiga, saya mengusulkan untuk kita menerimanya dengan hikmat Tuhan. Jadi dalam mencari arti dari setiap pengajaran yang terutama Tuhan Yesus diberikan kepada kita itu kita harus mencari hikmat Tuhan. Kata hikmat sebetulnya tanpa dikasih kata Tuhan aja, pengertiannya hikmat itu sudah pasti dari Tuhan. Ya, hikmat yang benar itu pasti dari Tuhan. Kalau hikmat yang tidak benar itu kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bisa bijaksana, bisa bijaksini, saudara ya. Tapi kalau hikmat itu selalu dari Tuhan. Nah, bisa juga seperti yang dikritisi oleh Pak Benyamin Joko Susanto, dalam perumpamaan itu kita mempertanyakan hal-hal tertentu. Bisa nanti kalau hikmat Tuhan memberikan kepada kita bahwa ada sesuatu yang tersembunyi dari perumpamaan itu, bisa. Dan itu merupakan berkat tambahan. Nah, oleh karena itu, di bagian pertama saya menjawab pertanyaan dari Pak Benyamin Joko Susanto ini dulu ya. Mari kita mencermati perumpamaan itu dengan mengerti tentang inti dari maksud pengajaran. Yang kedua, mencari apa yang ditekankan. Dan yang ketiga, terima dengan hikmat. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini, saya singkat aja, bunyinya demikian. Mencermati pengajaran perumpamaan dari Tuhan Yesus harus dengan hikmat. Ya, saya singkat seperti itu. Mencermati pengajaran perumpamaan dari Tuhan Yesus harus dengan hikmat. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Kami mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, hari Senin sampai Sabtu, setiap jam 6 malam.
jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi lebih rinci dan lebih panjang karena mencermati seluruh isi Alkitab sambil merenungkannya. Sudah banyak teman-teman yang setia mengikuti doa pagi dan maju bersama dengan kita. Nah, terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Juga terima kasih Pak Joko pertanyaannya. Jangan lupa ini belum selesai, akan ada bagian berikutnya untuk memperjelas jawaban atas pertanyaan panjenengan ya. Dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.